Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yaitu contoh strategi pemecahan masalah matematika. Contoh 1. Di dalam lemari besar ada 5.000 buku. Karena banyak banjir, buku-buku ini hilang sebanyak 1.000 buku. Ibu guru membeli lagi 2.000 buku supaya bisa dibagikan kepada 900 siswa di sekolah ini. Berapa banyak buku yang diperoleh setiap siswa? Penyelesaiannya, ada 5.000 buku di dalam lemari. Hilang 1.600. Berarti buku yang masih ada adalah 5.000 dikurang 1.600 yaitu 3.400 buku. Lalu, ibu guru membeli lagi buku sebanyak 2.000. Sehingga jumlah buku sekarang adalah 3.400. Sisa buku ditambah 2.000 buku yang baru dibeli oleh ibu. Jadi totalnya 5.400 buku. Buku dibagi ke 900. Jadi masing-masing anak mendapatkan 6 buku. Dapatnya dari mana? 5.400 dibagi 900 berarti 6 buku. Untuk contoh kedua, Rosdiana terbang dengan pesawat dari Jakarta ke New York selama 16 jam. Waktu di Jakarta dengan New York berbeda 12 jam. Artinya kalau di New York pukul 12 malam, di Jakarta pukul 12 siang. Rosdian berangkat pukul 6 pagi, pukul berapa Rosdian tiba di New York? Penyelesaiannya, diketahui bahwa berangkat pukul 9, waktu perjalanan atau beda selisihnya 16 jam, tiba pukul 9 ditambah 16 jam sama dengan 25, berarti pukul 1 malam waktu Jakarta karena berbeda 12 jam, maka 25 dikurang 12 sama dengan 13, berarti tiba di New York pukul 1 siang. Baiklah, untuk contoh strategi pemecahan masalah yang ketiga, suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 30 pekerja dalam waktu 81 hari. Setelah dikerjakan 15 hari, pekerjaan itu dihentikan selama 18 hari. Jika kemampuan bekerja setiap orang sama dan target pekerjaan tersebut selesai sesuai jadwal semula, maka berapa banyak pekerja tambahan yang diperlukan? Penyelesaiannya, andaikan bahwa banyak pekerja itu adalah hasil kali banyaknya pekerjaan dengan banyaknya waktu yang ada, maka banyaknya pekerja adalah N kurung 32 dikali 81 sama dengan 2.592. Banyak pekerja selama 15 hari adalah 32 dikali 15 sama dengan 480. Karena pekerja dihentikan selama 18 hari, maka sisa tanggal waktu adalah 81 dikurang 15 dikurang 18 sama dengan 81 dikurang 15 tambah 18 sama dengan 81 kurang 33, berarti 48 hari. Sedangkan banyak pekerja yang tersisa adalah 2.592 dikurang 480 sama dengan 2.112. Jadi pekerja tambahan yang diperlukan adalah selisih jumlah pekerja sebelum dan sesudah libur, yaitu 44 dikurang 32 sama dengan 12 orang. Jadi diperlukan 12 orang untuk mengejar target yang ada. Contoh terakhir, suhu di dalam kulkas sebelum dihidupkan 29 derajat Celcius. Setelah dihidupkan suhunya turun 3 derajat Celcius setiap 5 menit. Berapa suhu di dalam kulkas setelah 30 menit? Penyelesaiannya, permasalahan ini menyatakan bahwa setiap 5 menit suhu dalam kulkas
turun 3 derajat Celcius. Berarti setelah 10 menit suhunya turun menjadi 3 Celcius ditambah 3 Celcius. Maka 2 dikali 3 Celcius karena 10 menit 2 kali 5 itu artinya bahwa setiap kelipatan 5 maka suhunya atau dapat dinyatakan bahwa N kali 5 menit sama dengan N kali 3 derajat Celcius. Dengan demikian 30 menit sama dengan 6 kali 5 menit sama dengan 6 kali 3 derajat Celcius. Jadi 18 derajat Celcius. Pada awalnya suhu kulkas adalah 29 derajat Celcius, turun sebesar 18 derajat Celcius, maka 29 dikurang 8 derajat Celcius adalah 11 derajat Celcius. Jadi setelah 30 menit suhunya adalah 11 derajat Celcius. Terima kasih.
Nah, itu dia itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Reva Landry. Jelasan mengapa masalah matematika sering disebut problem solving dan dan contoh permasalahan apa yang sering dihadapi oleh problem solving. Kenapa matematika sering disebut problem solving? Karena anaknya sudah takut duluan terhadap pelajaran matematika. Eh, Anak zaman sekarang itu sudah terpola pikir bahwasanya matematika itu susah dari awalnya. Jadi itulah kenapa matematika itu disebut pelajaran problem solving. Yang kedua, tentang contoh permasalahan apa yang sering dihadapi oleh anak di pelajaran matematika. Itu kalau di SD itu geometri, barisan geometri ataupun aritmatika. Itu susah bagi anak. Dah, itu saja. Terima kasih. Jawaban atau pertanyaan? Ah, untuk contohnya masalah yang problem solvingnya itu so, seperti soal-soal deretan geometri ataupun aritmatika. Iya, biasanya kan anak tuh susahnya gitu di penala di penalaran dan soal cerita.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.